sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda sehat, penuh sukacita, selalu bersyukur dalam Tuhan. Putih-putih bunga melati, merah-merah bunga delima. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat semua. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa kelima. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Frederikus Jelahu Maigaho Aku. Romo Edi, salam jumpa Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa, Ya, kabarku baik. ya Romo, Romo ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, baik, saya Romo Frederikus Jelahu Maigahwaku. Saya berharap bahwa hari ini saya bertemu dengan sahabat Oase Rohani Katolik semuanya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik, sehingga kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik saat ini. Ya, terima kasih Romo Edi atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Edi. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baik pada hari ini, yang Engkau limpahkan dan Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu bagi kami semua dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan dan tugas-tugas kami. Saat ini, hadirlah bersama kami saat kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, agar berguna bagi kami, menjadi sumber inspirasi bagi kami dalam kehidupan ini, agar kami dapat menghayati hidup iman kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami, bukalah pikiran dan hati kami, agar semuanya dapat kami terima dan kami hayati dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, sabdanya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan pagi, hari kelima. Bersabdalah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah bersabda kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bersabdalah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi dan burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, beserta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. pada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan referen. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan dan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir sama dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan dan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan dan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak basuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku,
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Romo Edi, dalam sesi yang pertama ini, Romo, kita akan membahas mengenai kabar sukacita apa ini, Romo? Di sini ada kabar sukacita yang sedikit memberikan sebuah kritikan kepada satu bentuk penghayatan iman yang seringkali lebih kepada hal-hal yang sifatnya ritual daripada yang menjadi esensi dari firman Tuhan itu. Dan kita akan sama-sama mendalami tema tentang ini. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi ini kadang orang ini lebih berpegang kepada adat istiadat manusia daripada perintah Allah seperti yang tadi digambarkan dalam Injil hari ini, ya, Romo. Ya, seringkali itu terjadi dan menjadi fenomena umum juga di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita amati secara umum, seharusnya agama adalah satu bentuk institusi sosial yang menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi salah satu kebutuhan rohaninya, yaitu hubungannya dengan Tuhan yang ia iman, yang ia percaya. Dan hubungan itu dijembatani berdasarkan firman Tuhan yang kemudian ditulis dalam bentuk kitab suci. Nah, agama lalu kemudian dibentuk sebagai sarana sosial manusiawi untuk membantu manusia supaya bisa menjalani hubungan atau relasi spiritual dengan suatu wujud tertinggi yang diimani. Dan ini adalah fenomena agama di mana-mana, terutama agama-agama yang besar, agama-agama monoteis yang semuanya memiliki kitab suci, dan kemudian dibentuk institusi sosial, institusi agama yang menjadi sarana alat bantu. Tetapi dalam praksisnya kemudian institusi agama yang menjadi sarana tadi justru digunakan untuk mengendalikan ketaatan manusia terhadap aturan-aturan atau kehendak Tuhan, tetapi bukan lagi kehendak Tuhan, karena agama seringkali juga dijadikan alat kekuasaan untuk menjamin ketaatan para pengikutnya kepada pemimpin. Dan ini terjadi distorsi, dalam arti ketaatan itu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi taat kepada pemimpin agama
yang dalam arti tertentu membuat dirinya seolah-olah dialah sebagai sumber kebenaran atau dialah sebagai Tuhan itu sendiri. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan beragama. Hingga seringkali tuntutan berlebihan dari para pemimpin agama, apalagi kalau tuntutan itu berkaitan dengan ketaatan secara politik atau kekuasaan politik, maka ini akan justru menjauhkan agama itu dari tujuannya yang sebenarnya, yaitu membantu manusia untuk berelasi dengan Tuhan. Tetapi dia jatuh kepada sekedar menjadi alat politik, instrumen politik dari kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan agama. Nah, yang seperti ini sebenarnya sangat berbahaya dan justru sudah menjatuhkan agama itu dari fungsinya yang begitu luhur kepada suatu praksis yang sangat-sangat manusiawi dan jauh dari Tuhan. Dan persis itu yang mau dikritik dalam bacaan suci yang kita dengar hari ini. Ya, praksis-praksis seperti itu. Yesus sejak awal ketika dia berkarya di tengah masyarakat Yahudi, dia sudah melihat hal itu. Bahwa agama Yahudi pada masa itu tidak mendekatkan penganutnya kepada Tuhan, kepada Yahweh, tetapi justru digunakan sebagai alat untuk mengontrol ketaatan dari orang-orang atau penganut atau orang-orang Yahudi kepada pemimpin agamanya. Karena itu muncullah ritual-ritual yang sebenarnya tidak substansial dalam penghayatan iman, tetapi dijadikan dasar tuntutan untuk menentukan apakah seseorang itu sungguh-sungguh beriman atau tidak. Tergantung dari bagaimana dia memenuhi ritual-ritual atau aturan-aturan agama secara detail. Dan persis ini yang kemudian membuat kehidupan beragama itu jauh dari tujuan yang sebenarnya, yaitu relasi yang baik atau relasi yang intim, yang dalam dengan Tuhan, relasi yang personal, sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang mengasihi manusia. Dan Yesus melihat hal itu dan memberikan kritikan. Persis kritikan itu diberikan kepada orang-orang Farisi. Mereka ini adalah salah satu kelompok dalam masyarakat Yahudi, kelompok elit agama yang menjadi pelopor dari penghayatan yang sangat ketat berkaitan dengan praksis kehidupan beragama pada masa itu. Dan ini gerakan yang baik dari kelompok Farisi. Bagus. Hanya ketika mereka tergoda untuk kemudian terlalu fokus kepada adat istiadatnya, sampai kemudian dalam beberapa ajarannya justru mengesampingkan firman Tuhan. Dan itu Yesus sendiri sudah mengangkatnya dalam contoh tentang perintah keempat dari 10 perintah Allah tentang menghormati ayah ibu. Tapi kemudian justru mereka menggunakannya mengesampingkan firman Tuhan untuk menghormati ibu bapak itu dengan mempertentangkannya dengan ritual kurban yang harus dibawa ke bait Allah berupa hewan kurban yang juga tentu butuh dana untuk pembelian. Sehingga dana itu sudah habis digunakan untuk kurban dan tidak bisa lagi untuk membantu membiayai atau merawat orang tua. Dan ini jelas-jelas sebuah praktik yang keliru. Dan itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Dan mereka mengkritik Yesus berkaitan dengan perilaku para murid yang
tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan itu juga merupakan adat istiadat. Tapi Yesus sendiri melihat bahwa praktek-praktek seperti itu justru menjauhkan orang dari hubungannya yang baik dengan Tuhan. Nah, karena itu sejalan dengan kritik yang diberikan Tuhan Yesus dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, di dalam bacaan Injil yang kita dengar, di dalam bacaan pertama itu dalam liturgi hari ini itu diperdengarkan tentang kisah penciptaan. Nah, dalam kisah penciptaan itu dimulai dari hari keempat sampai hari ketujuh. Di setiap akhir dari proses penciptaan itu dikatakan bahwa dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Sampai dengan di hari yang ketujuh. Dan ini sangat baik dan sudah menjadi kondisi yang memang ketika Tuhan menciptakan itu semuanya sudah teratur dengan baik. Nah, ketika kemudian dalam perjalanan perziarah muncul agama dengan segala macam aturan-aturannya yang kemudian justru membelenggu manusia, ini tidak sesuai lagi dengan maksud awal dari penciptaan. Ketika Tuhan membuat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Ketika manusia kemudian menambah-nambahkan hal-hal yang tidak perlu dalam praksis kehidupannya, yang justru menjadi beban bagi orang-orang yang mau datang menyembah Tuhan. Nah, disitulah kemudian kita bisa mendapatkan pencerahan baik dari bacaan Injil maupun dari bacaan pertama bahwa apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yang telah diciptakan Tuhan untuk diberikan kepada kita, itu sudah diatur dengan baik. Namun kecenderungan kita, godaan kita, seringkali membuat kita jatuh kepada hal-hal yang membuat agama itu justru menjadi sarana yang menyesatkan atau menjauhkan kita dari Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Jadi ini substansi dari kritik yang diberikan Tuhan Yesus terhadap penghayatan kehidupan beragama orang Yahudi pada masa itu. Ya Romo Edi, terima kasih Romo untuk penrenungannya. Tadi Romo katakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu sangat baik, sangat amat baik ya Romo. Hanya kecenderungan manusia itu, godaan manusia untuk menambah-nambahkan ya Romo. Ya. Jadi manusia hanya fokus pada adat istiadat dan tidak fokus pada ajaran Tuhan semata ya Romo. Ya. Ya, ya. Padahal agama itu adalah relasi yang baik antara manusia dengan Tuhan, tapi kenyataannya banyak praktek-praktek bahwa umat itu hanya tunduk pada pemimpinnya dan melupakan ajaran-ajaran agama yang ada ya Romo Edi. Ya. 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 Selama pemimpinnya itu sungguh-sungguh berperilaku baik dan lepas atau bebas dari kepentingan politik kekuasaan atau dominasi, maka dia bisa dengan jernih melihat firman Tuhan dan menerapkannya melalui agama. Ya, dan agama di tangan pemimpin yang punya hati yang bersih dan jernih akan menjadi sarana keselamatan dan sangat baik. Tetapi ketika pemimpin agamanya punya kepentingan, entah itu kekuasaan politik maupun demi keuntungan ekonomi bagi dirinya, maka agama menjadi alat di tangan dia untuk mendominasi orang lain. Dan ini sangat berbahaya dalam praktik agama. Dan ini juga yang dikritik oleh berbagai macam aliran-aliran modern, terutama aliran ateis yang melihat agama sebagai
candu agama sebagai alat untuk meninabobokan orang supaya bisa taat, bisa tunduk kepada kuasa-kuasa politik tertentu. Ya. Baiklah Romo Edi, permenungan kita ini kita akhiri sampai di sini, kita jeda sejenak dulu Romo, karena kita akan kembali di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oasa Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Frederikus Jilahu Maigaho Aku, dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran, atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkgaj2021@gmail.com, atau ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38. Sekarang, mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo Edi, kita lanjut nih Romo di sesi yang kedua, Romo Edi. Silakan Ya, Romo. baik, permenungan dari yang bersumber dari bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini, kiranya ada juga implikasinya untuk kita. Selain dari kita bisa melihat fakta-fakta sosial berkaitan dengan penghayatan keagamaan masyarakat pada umumnya, tetapi juga kita mau merefleksikannya ke dalam penghayatan kehidupan agama di dalam praksis keagamaan gereja kita. Bagaimana berkaitan dengan ritual-ritual dan juga aturan-aturan di dalam gereja kita sendiri. Tentu kita mengalami bahwa aturan-aturan dan juga ritual-ritual dalam gereja kita itu sangat penting, penting sekali, supaya membantu kita membangun sebuah spiritualitas atau juga membangun sebuah relasi yang betul personal maupun sosial dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama berdasarkan keyakinan iman kita. Dan ini posisi agama kita dengan aturan dan ritualnya sangat penting. Namun kita juga melihat dalam praksis ritual keagamaan kita, pertama kita melihat dulu dalam diri umat sendiri. Fenomena misalnya seperti adanya kesombongan rohani yang kita amati dalam perilaku umat kita, ini juga seringkali membuat hubungan kita satu sama lain menjadi kurang bagus. Karena ada orang yang seolah merasa dirinya itu lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau dia cenderung menghakimi sesamanya atau mempersalahkan orang lain, seolah-olah dirinya juga tidak pernah bersalah. Dan hal yang macam ini ada juga dalam praksis kehidupan umat kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, maupun di paroki kita. Nah, untuk saudara-saudara yang mungkin punya kebiasaan seperti ini, kiranya kritik firman Tuhan hari ini bisa menjadi satu awasan bagi kita, bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama, kita semua orang-orang berdosa, kita harus rendah hati. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Hanya karena rahmat dan kasih Tuhanlah, maka kita masih bisa berdiri. Kita masih bisa saling mengasihi. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, maka hati kita tergerak juga untuk mengasihi sesama. Karena itu, tidak ada yang bisa bermegah karena telah melakukan kebaikan tertentu dalam kehidupan ini. Intinya bahwa kita tidak bisa menggunakan praktik ritual-ritual tertentu atau penghayatan aturan keagamaan tertentu untuk lalu bermegah diri bahwa saya
orang Katolik yang baik, yang setia, beda dengan kalian yang lain. Katolik hanya KTP atau seperti itulah. Nah, merasa diri lebih dari orang-orang lain berdasarkan ritual atau pemenuhan atas aturan-aturan keagamaan seringkali justru membawa kita ke dalam godaan untuk semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari sesama. Meskipun kita tampaknya sangat beribadah, meskipun kita tampaknya sebagai tampak luar, tampak sebagai orang yang sangat taat, tapi hati kita sebenarnya telah jauh dari Tuhan karena kita tidak uh, dekat dengan Tuhan, karena kita hanya menggunakan agama sebagai sarana untuk merasa lebih dari orang lain, mencari popularitas atau sekedar merasa uh, lebih dari sesamanya. Padahal kita sejatinya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Romo Edi. Itu ya. Romo Edi, kadangkala orang-orang seperti ini mungkin juga banyak di luar sana ya Romo, yang tadi Romo katakan bahwa mereka itu masuk dalam dosa kesombongan rohani Romo. Jadi mereka merasa dan menganggap diri mereka memang lebih suci dari yang lainnya. Karena tadi yang Romo sampaikan, mereka mungkin menurut mereka lebih taat menjalankan firman Tuhan gitu. Mereka tuh lebih melakukannya lebih dari yang lainnya Romo. Dan mereka masuk dalam kesombongan rohani ini Romo. Romo, ada tips-tips ya Romo bagi mungkin ada orang yang mungkin tidak tahu kalau dirinya itu masuk dalam kesombongan rohani Romo. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk ke dalam dosa ini Romo? Ya, jadi pertama kita harus yakin bahwa sumber keselamatan kita itu adalah rahmat Tuhan. Kita diselamatkan karena rahmat dan kebaikan Tuhan, bukan karena jasa kita. Kebaikan yang kita lakukan itu jangan dilihat sebagai saham atau jasa yang kemudian bisa kita pakai untuk menuntut keselamatan tertentu atau berkat tertentu. Tidak, karena hubungan dengan Tuhan itu bukan sebuah transaksi bisnis. Bukan, karena itu hubungan dengan Tuhan itu melulu adalah rahmat dari Tuhan. Karena Tuhan itu baik, maka Dia mendatangi kita. Dia memberkati kita. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan adalah cerminan atau refleksi dari kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Lalu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, setelah kita melakukan hal yang baik, bukan memuji diri, tetapi memuji Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu hanya mungkin kalau kita bisa melihat secara benar bahwa segala yang kita alami, kebaikan yang kita alami itu datang dari Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar akan kita. Dan bukan karena jasa kita. Itu mindset yang harus ditanamkan. Akar besar yang harus kita tanamkan dalam proses penghayatan kehidupan beragama kita. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya Romo, bahwa awalnya itu kita harus menyadari bahwa kebaikan yang kita terima, sesuatu yang kita lakukan itu adalah rahmat dari Tuhan ya Romo, bukan karena kita lakukan lalu itu ada transaksi tadi yang Romo katakan bahwa ada transaksi jual beli ini ya Romo, bahwa saya melakukan yang baik gitu, kepada Tuhan gitu. Tetapi itu karena rahmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita dapat melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih Romo. Moga-moga kami semua, sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih yang mendengarkan renungan yang disampaikan Romo Edi pada hari ini tidak masuk ke dalam kesombongan rohani. Lalu baik, yang kedua, aplikasi yang kedua untuk para pemimpin, pemimpin di dalam gereja Katolik kita, baik itu imam maupun awam. Godaan yang paling besar sebenarnya untuk memanfaatkan agama untuk kepentingan lain itu adalah dalam diri para pemimpin itu sendiri, baik itu imam maupun awam.
Awam itu Dan maksudnya seperti apa ini? bahwa misalnya ketika Anda dipercaya sebagai ketua Dewan Pastoral, Dewan Hmm. Paroki, atau ketua komisi ini atau itu, dan Atau Anda ketua wilayah, ketua atau lingkungan ketua seperti itu ya wilayah, ketua Romo. lingkungan, ya, Hmm. Hmm. dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih besar lagi dari yang diberikan oleh uskup misalnya. Nah, Hmm. atau memanfaatkan uh, kewenangan yang diberikan itu kemudian untuk kepentingan politik tertentu. Hmm. Misalnya umat di wilayah saya akan saya layani kalau uh, kamu memilih figur tertentu dalam politik. Nah, kadang yang seperti ini itu yang namanya tergoda untuk Hmm. memanfaatkan jabatannya dalam gereja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Hmm. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang lain, misalnya eh, kita begitu ketat dengan aturan-aturan dalam agama sampai kita mengabaikan keselamatan dari umat kita. Hmm. Misalnya contoh, kita melayani penerimaan sakramen perkawinan, tapi harus penuhi dulu tuntutan ini, tuntutan itu, bayar dulu ini, bayar dulu iuran ini itu. Nah, sementara misalnya di sisi lain umat ini secara ekonomi mungkin belum mampu atau dalam bahaya maut atau macam-macam pertimbangan lain. Karena itu mungkin baik uh, kita sebagai pemimpin, entah itu imam maupun awam, dalam menjalankan tugas perutusan kita, kita selalu melihat melampaui segala persoalan permukaan yang ada dalam atau yang kita jumpai ketika kita melayani umat kita. Kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan sendiri yang melihat keselamatan manusia itu di atas semua aturan-aturan lain. Karena itu seperti uh, firman Tuhan itu bahwa bukan hari Sabat diadakan untuk membantu manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan saya kira prinsip ini juga yang bisa membantu kita sebagai pemimpin umat di tempat kita masing-masing supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan agama betul menjadi sarana keselamatan dan bukan uh, sarana untuk mendominasi atau menunjukkan kuasa-kuasa tertentu kemanusiaan kita. Tapi sungguh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Saya kira itu implikasinya untuk kita sebagai pemimpin umat. Ya, terima kasih Romo Edi. Ya, Sungguh sangat menginspirasi sekali ya Romo. Mudah-mudahan ini Romo para pemimpin agama kita ini benar-benar menjadi pelayan yang baik ya Romo. ya, Agar kita juga mendapatkan keselamatan Romo. Mereka ya, dalam tugas perutusan mereka memiliki hati tadi seperti Romo katakan tadi memiliki hati Tuhan yaitu utamakan keselamatan. keselamatan manusia. Iya, Ya, keselamatan manusia di atas segala peraturan ya Romo ini. ya, ya. Ya. Baiklah Romo, Romo kita akan sampai di penghujung acara. Romo sebelum kita tutup acara ini ada kesimpulan yang ingin disampaikan Romo? Baik, yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dari permenungan kita uh, ini baik sekali untuk yang pertama Mhm. uh, penghayatan iman kita yang uh, personal, Mhm. pribadi, bahwa hubungan dengan Tuhan itu uh, hubungan kasih sebenarnya. Mhm. Tuhan mengasihi kita Mhm. jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan itu dia sudah tunjukkan, dia buktikan dengan mengutus putranya yang harus menderita, wafat, dan wafat kayu salib, dan kemudian dibangkitkan. Itu suatu bukti yang tidak bisa dibantah tentang betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Karena itu, ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita harus bertolak dari kasih itu. Dan bukan dari ritual, bukan dari aturan. Jadi ketika kita hidup sebagai orang beriman, bukan begini. Yang penting saya sudah rajin ke gereja.
pasti selamatlah saya. Yang penting saya sudah rosario, yang penting saya sudah uh, berbuat kasih ini, berbuat itu, pasti saya selamat. Jadi bukan terutama pada perbuatan itu, tapi pada bagaimana kita uh, merespon kasih Tuhan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi di sini perlu sebuah discernment yang bagus supaya kita jangan terjebak ke dalam model iman yang transaksional, tapi lebih kepada sebuah iman yang lahir dari kasih Tuhan kepada kita. Dan ini membantu kita untuk bebas dalam penghayatan iman kita, tidak terbelenggu oleh beban-beban yang diciptakan oleh sistem-sistem atau sarana-sarana manusiawi. Itu yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, sebagai pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin jemaat di lingkungan kita masing-masing, baiklah kalau kritik yang diberikan Tuhan Yesus ini juga menjadi awasan bagi kita supaya kita menampilkan diri sebagai orang yang betul membantu umat untuk mencapai keselamatan, merespon kasih Tuhan itu, dan bukan justru menambah beban-beban umat dengan aturan-aturan yang menghalang-halangi orang untuk bisa mengalami kasih Tuhan. Saya kira ini kesimpulan yang bisa kita angkat untuk kehidupan personal, pribadi, iman kita, maupun kita sebagai pemimpin umat. Ya, terima kasih Romo Edi untuk perenungannya hari ini. Sangat menginspirasi kami sekali, Romo. Semoga semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sungguh sangat dikuatkan untuk memiliki iman yang dijalankan karena kasih dari Tuhan ya, Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Edi. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita sekarang berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan agar apa yang sudah kita dengar ini dapat masuk ke dalam hati kita dan kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita siapkan hati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami bersyukur untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami, yang telah membuka pemahaman kami tentang apa artinya kasih-Mu bagi kami. Semoga kami dapat menanggapinya dengan baik dalam kehidupan ini dan tidak mencari-cari hal-hal yang membebani kami dalam membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Sucikanlah hati kami, terutama para pemimpin umat kami dan juga umat sekalian, agar dalam hari-hari hidupnya sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam praksis kehidupan keagamaan. Dan juga agar kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi sesama kami. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berkatilah keluarga-keluarga dan juga para pelayan umat kami dan juga semua orang yang saat ini sedang ada dalam keadaan sulit, entah karena sakit dan penyakit. Semoga oleh rahmat dan berkat-Mu, terutama oleh firman-Mu yang membebaskan, kami semua dikuatkan satu sama lain, lebih dekat dengan Engkau dan semakin mengasihi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, dan tugas serta pelayanan perutusan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Edi dapat menambah semangat iman kita untuk menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Akhir kata, kami berdua
Romo Frederikus Jilahu Maigaho aku dan saya Katrina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.